Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Hermayuda, NIM 2108498 dari kelas Fisiologi Olahraga sesi 0016 ingin mempresentasikan tentang doping. Baiklah, saya mulai dengan definisi doping. Definisi doping adalah penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi. Tidak hanya meningkatkan performa secara instan, jenis doping yang dilarang digunakan atlet bisa menimbulkan efek samping berbahaya bagi tubuh. Jenis doping yang dilarang digunakan atlet. Doping merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan jenis zat terlarang yang tidak boleh digunakan atlet. Pasalnya penggunaan obat doping melanggar etika sportivitas dalam berolahraga. Untuk ini, Badan Anti Doping Dunia atau WADA merilis jenis doping yang dilarang digunakan atlet. Karena selain terbukti dapat meningkatkan kinerja tubuh, doping juga dapat memicu efek samping berbahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Berkat 5 bahaya obat doping yang harus diketahui. Berikut 5 bahaya obat doping yang harus diketahui. Berdasarkan drugs.com, erythropoietin atau dikenal sebagai epoetin alfa atau EPO merupakan jenis protein buatan. Protein buatan ini membantu tubuh memproduksi eritrosit atau sel darah merah. Dalam dunia medis, EPO biasa digunakan untuk mengobati kondisi kekurangan sel darah merah atau anemia. Jenis-jenis doping, efek dan bahaya penggunaannya. Pertama ada erythropoietin atau EPO. Berdasarkan drugs.com yang sudah saya bacakan tadi, dalam dunia medis, EPO bisa digunakan untuk mengobati kondisi kekurangan sel darah merah atau anemia. Obat ini khusus diberikan kepada pasien yang mengalami anemia karena kemoterapi, penyakit ginjal, kronis, serta efek samping penggunaan terapi pengobatan infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Doping ini tidak hanya berfungsi meningkatkan konsentrasi eritrosit, namun juga mengoptimalkan distribusi oksigen ke jaringan otot. Dengan begitu, kekuatan otot dan waktu pemulihan tubuh jadi lebih cepat. Meski begitu, dijelaskan oleh Dr. Sarah Elise Wijono, jenis doping yang digunakan atlet ini dapat menimbulkan efek samping berupa serangan jantung dan stroke. Karena efek samping EPO dapat meningkatkan kekentalan dan tekanan darah, keduanya merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung dan stroke. Jelas Dr. Sarah. Selain itu, penyalahgunaan EPO juga dapat menimbulkan efek samping berbahaya lainnya seperti mempercepat pertumbuhan tumor hingga menyebabkan kematian. 2 yaitu ada steroid anabolik. Steroid anabolik biasanya digunakan untuk mengatasi kondisi pubertas terlambat pada remaja laki-laki. Obat ini juga digunakan untuk mengobati hipogonadisme. Hipogonadisme terjadi ketika kelenjar seksual tidak menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup. Salah satu contoh kondisi hipogonadisme adalah hipotensi. Atlet juga dapat menyalahgunakan obat steroid anabolik untuk meningkatkan performa fisik mereka. Pasalnya obat doping ini dapat merangsang pertumbuhan jaringan, terutama tulang dan otot. Meski begitu, penyalahgunaan steroid anabolik sangatlah berbahaya. Obat ini dapat menimbulkan sejumlah efek samping seperti gangguan ginjal, kerusakan hati, tumor, masalah jantung, hingga gangguan sistem reproduksi. 3 yaitu stimulan. Stimulan merupakan jenis obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Obat ini dapat merangsang otak, meningkatkan energi, serta menambahkan rasa percaya diri dan tingkat kewaspadaan. Atlet menggunakan stimulan sebagai doping dan mengurangi rasa lelah. Obat stimulan juga dapat meningkatkan adrenalin, konsentrasi, daya saing, dan agresivitas dalam berkompetisi. Umumnya jenis stimulan yang digunakan atlet berupa amfetamin dan metalphenidate. Efek samping obat ini tergantung pada jenis dan cara pemakaiannya. Umumnya stimulan dapat menimbulkan efek samping berupa kecanduan, paranoid, psikosis parah, depresi, hingga meningkatkan kecenderungan untuk bunuh diri. Penggunaan stimulan melebihi dosis atau overdosis dapat menyebabkan kematian. 4 ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau human growth hormone atau HGH diresepkan dokter untuk mengobati kondisi defisiensi hormon pertumbuhan, sindrom Prader-Willi atau sindrom Turner,
perawakan pendek idiopatik, dan kegagalan pertumbuhan pada anak dengan berat badan lahir rendah. Di dalam tubuh hormon pertumbuhan dapat merangsang organ hati melepaskan protein bernama IGF-1. Protein IGF-1 pada gilirannya merangsang pertumbuhan tulang otot dan jaringan lain. Fungsi inilah yang kemudian disalahgunakan atlet untuk meningkatkan penampilan fisik mereka. Meski begitu, doping ini dapat memicu efek samping berupa peningkatan tekanan darah di otak, gangguan penglihatan pada penderita diabetes, serta memperburuk kondisi skoliosis, hipotiroidisme, dan pankreatis. Tes doping. Sedangkan tes doping adalah pemeriksaan pemeriksaan atau tes pada para atlet mengenai adanya zat terlarang yang dikonsumsi untuk meningkatkan performa atau doping. Kromatografi adalah metode pemisahan campuran untuk memisahkan berbagai jenis zat warna dan tes urin untuk seorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Pemisahan campuran yang digunakan untuk atlet yang dicurigai menggunakan doping adalah pemisahan dengan metode kromatografi. Metode ini umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam campuran. Prosedur tes doping atlet. 1. Seleksi berdasarkan UK atau anti-doping test. Doping dapat dilakukan kepada kapan dan di mana saja. Kedua, ada DCO, bertemu atlet. Ketiga, pelaporan. Keempat, memilih perangkat pengumpulan stempel urin. Terima kasih. Itulah penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.